Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Darul Ulum yang berbahagia, yang dirahmati Allah, para pemirsa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kalibahan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang betapa pentingnya waktu. Bahwasanya Allah memberikan waktu di dalam kehidupan ini sangat berharga bagi kita semuanya. Waktu akan berharga, waktu akan bernilai manakala kita semuanya mampu mempergunakan waktu sebaik-baiknya, mampu mengatur waktu sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya dapat beraktivitas di dalam perjalanan waktu dalam keadaan produktif, dalam keadaan selalu berbuat dalam hal-hal kebaikan. Anak-anakku sekalian, waktu tetap berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus berjalan. Waktu akan menggerogoti usia kita semuanya. Oleh sebab itu, tidak terasa kita hidup seiring dengan perjalanan waktu, mulai dari anak-anak tumbuh besar menjadi remaja, tumbuh besar lagi menjadi dewasa, dan seterusnya. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dengan mempergunakan waktu sebaik-baiknya, dengan mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, maka kita tidak akan merasa rugi. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya banyak orang yang rugi. Sesungguhnya banyak orang yang mengalami kerugian dengan waktu. Karena apa? Karena tidak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya, tidak dapat mengatur waktu sedemikian rupa sehingga waktu tetap berjalan dan kita tidak beraktivitas yang baik. Inilah orang-orang yang akan merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
demi waktu. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Manusia dinyatakan oleh Allah berpotensi selalu rugi dengan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal soleh, berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang selalu tetap menjaga imannya kepada Allah, karena iman ini penting. Perjalanan waktu, hidup dalam waktu tanpa iman adalah sia-sia. Manusia hidup mengikuti waktu tanpa iman kepada Allah, maka sungguh sesuatu yang sangat rugi. Oleh sebab itu dinyatakan oleh Allah sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang mampu mempergunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, orang yang selalu beraktivitas dalam kesehariannya, dalam mengisi waktu-waktunya selalu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat. Wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang selalu saling mewasiati, saling sadar menyadarkan, saling memberitahu tentang kebenaran. Orang-orang yang selalu menjunjung kebenaran, orang-orang yang selalu menasihati untuk selalu berbuat kebenaran. Kebenaran adalah milik Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang menegakkan kebenaran adalah orang yang hidup di jalan Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang hidup dan melakukan atau melaksanakan, menegakkan kebenaran, maka dia tidak rugi. Banyak orang yang kadang lupa, banyak orang yang kadang salah, khilaf dan sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, kita mengingatkan ketika saudara kita, teman kita, keluarga kita dalam keadaan lupa, hidup dalam kealpaan, hidup mungkin dalam kesesatan. Oleh sebab itu kita wajib memberitahu bahwa jalannya adalah jalan yang tidak benar. Wajib kita memberitahu, wajib kita menasihati, mengingatkan agar orang-orang di hadapan kita yang dalam kesesatan tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran harus disampaikan sekalipun resikonya memang pahit. Berat rasanya untuk mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih berwibawa dengan kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih dewasa atau bahkan yang lebih pandai, kita akan berbicara tentang kebenaran. Itu kadang kita merasa takut, tidak berani untuk menyampaikan tentang kebenaran. Bahkan ketika berhadapan orang-orang yang kasar, orang-orang yang pemarah, kita akan menyampaikan kebenaran kadang tidak berani.
Pantaslah baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak itu hak, yang benar itu benar, walau kana murran, sekalipun resikonya pahit. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang kebenaran, tentu kita bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Al-Quran, ayat-ayat yang telah ditunjukkan oleh Allah tentang kebenaran. Maka kita harus selalu menjunjung tinggi dan berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat benar. Wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bis-sabr. Dan orang-orang yang saling mewasiati dalam hal kesabaran. Sabar sangatlah urgen, sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Ketika kita semuanya sebagai orang yang beriman tidak melaksanakan kesabaran, maka kita akan hidup dalam ketergesa-gesaan, kadang keliru, kadang salah karena tidak sabar. Oleh sebab itu, sabar adalah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Allah agar kita selalu bersabar menghadapi segala hal, menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini. Kita harus berusaha untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Diingatkan oleh Allah, sebagai orang yang beriman harus bisa bersabar. Orang-orang yang sabar ini ketika menghadapi orang-orang yang salah, dengan kesabaran kita akan dapat memaklumi kesalahan orang lain. Dengan kesabaran ini akan berbuah suatu hasil yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang banyak. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, sabar adalah merupakan sesuatu yang penting. Ketika kalian belajar menuntut ilmu, maka bersabarlah. Karena menuntut ilmu perlu dengan waktu. Tidak serta-merta dengan waktu yang cepat lalu kalian akan memperoleh ilmu yang banyak dan menjadi pandai. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mencari ilmu harus bersabar. Anak-anakku sekalian, menghadapi persoalan yang sulit sekalipun dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan pribadi, persoalan cinta kasih dan sebagainya. Manakala sabar tidak kita miliki sedikit pun, maka akan berbuah suatu penyesalan. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, sabar adalah merupakan suatu modal yang penting untuk kalian semuanya di dalam mengarungi kehidupan ini. Ketika kalian usia dalam belajar, maka tetaplah rajin belajar. Seiring dengan waktu, kalian harus tetap rajin belajar agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dengan kesabaran menghadapi guru, menghadapi mata pelajaran, menghadapi tugas-tugas yang begitu berat, tetapi kalian menghadapinya dengan sabar. Insya Allah semuanya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dari kesulitan nanti kan ada kemudahan, asal sabar. Anak-anakku sekalian, inilah yang sangat
penting saya sampaikan dan saya wasiatkan ke kalian semuanya agar kalian di dalam menuntut ilmu ini selalu bersabar menghadapi dalam segala macam. Ketika kalian di pondok pesantren menghadapi teman-teman sekamar, menghadapi kawan-kawannya yang kadang usil dan sebagainya, oleh sebab itu bersabarlah, karena kita semuanya memang akan menghadapi banyak persoalan. Hidup penuh dengan persoalan, tetapi persoalan harus kita selesaikan, tentunya dengan kesabaran. Insya Allah kita semuanya dengan sabar akan memperoleh buah hasil yang akan kita rasakan tanpa ada suatu penyesalan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.